Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih ibtiwa amradatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda li kulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. An'ama 'alaika awwalan bil ijad wa thaniyan bi tawalil imdad. Alhamdulillah, kita masih mendapatkan nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat tetap iman, tetap Islam, dan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa istiqomah untuk bermunajat kepada Allah, tawasul dengan membaca Rotibul Atos dan juga membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Harapannya semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita dijadikan ilmu yang barokah, manfaat di din wa dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah selanjutnya tentang kenikmatan. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Ada dua kenikmatan yang tidak ada satu pun makhluk terlepas dari keduanya. Jadi ada dua nikmat, hampir semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak terlepas dari kedua nikmat ini. Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Jadi semua keduanya ini pasti ada dalam diri makhluk, ya. Apa? Ni'matul ijad wa ni'matul imdad, yaitu nikmat yang pertama ijad. Ijad itu adalah penciptaan. Asalnya kita tidak ada menjadi ada, ini nikmat. Dan imdad, imdad itu ada nikmat kelanjutan hidup, ya. Jadi kalau andainya diciptakan pokoknya ada terus tidak diurusi, ya tidak mungkin. Jadi setiap makhluk itu termasuk manusia, ya, asalnya tidak ada, ya, menjadi ada. Maka nikmat pertama yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh kita, yaitu nikmat ijad, nikmat penciptaan. Allah mewujudkan ke dunia ini dari asalnya tidak ada menjadi ada. Sedangkan nikmat ijad, maka ia tidak akan pernah ada. Artinya apa? Yang dulunya tidak ada menjadi ada. Dan nikmat imdad atau kelanjutan hidup, ya. Selama hidupnya, ya, Allah tidak menelantarkan begitu saja. Kita semuanya ditakdirkan, diwujudkan oleh Allah, ya. Diwujudkan oleh Allah, lalu tidak begitu saja ditelantarkan, tapi diberi nikmat rezeki sehingga kita bisa bertahan hidup sampai sekarang. Seandainya nikmatnya yang kedua ini tidak ada, ya sudah mati sudah. Jadi orang yang meninggal itu pada dasarnya orang yang nikmatnya sudah habis, ya. Sudah, istilahnya Allah sudah tidak memberi kenikmatan untuk imdad lagi, ya, untuk kelangsungan atau kelanjutan hidup. An'ama 'alaika, ya, pertama kali Allah memberikan nikmat pertama awalan bil ijad, ya, penciptaan, wal thaniyan bitawalil imdad, dan yang kedua
terus menerus memberi kelengkapan wujudmu. Ya, jadi sempurna. Asalnya bayi menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua, ya, jadi berkembang. Jadi ini adalah salah satu bagian dari keseluruhan nikmat yang disebut sebelumnya, yaitu nikmat adanya kita, imdad, dan nikmat adanya kelanjutan hidup kita, imdad. Jadi tidak boleh dilupakan ya nikmat ini. Kadang ada orang itu sering ngeluh ya, ketika dia ditakdirkan tidak seperti orang lain, mengeluh, padahal adanya dia itu, wujudnya dia itu sudah termasuk nikmat, patut disyukuri. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Dan juga kelanjutan kita atau rezeki yang diberikan kepada kita terus menerus ya, tidak berhenti ya. Jadi kalau seandainya Allah memberhentikan rezeki kita, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengingatkan hal ini dalam firman Allah, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan membuat indah di hatimu, dan menjadikan kamu benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Itu semua sebagai anugerah dan kenikmatan dari Allah. Surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Jadi ternyata nikmat yang terbesar ya, yaitu adalah nikmat setelah wujudnya kita ini, Allah memberikan keimanan kepada kita ya. Jadi sehingga kita ini ada di jalan yang lurus. Ini semuanya nikmat dari Allah. Makanya di awal tadi sering orang menyebutkan nikmat tetap iman, tetap Islam, itu nikmat yang luar biasa sudah ya. Tanpa itu kita akan semakin jauh dari Allah ya. Jadi ketika kita diberi keimanan ya, terus habis itu otomatis iman ini akan membawa dampak kebaikan, karena kita percaya terhadap Allah, percaya apa yang menjadi janji-janji Allah, percaya kepada ancaman-ancaman Allah yang ada di Al-Quran, sehingga tubuh kita untuk melakukan kebaikan, dan kita benci terhadap kekufuran ya. Jadi zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra ya, kita ini benci dengan kekufuran. Ini termasuk nikmat. Ada orang ini, mohon maaf, ada orang ini tidak diberikan kebencian terhadap kekufuran ya. Jadi makanya di salah satu bacaan rotib Al-Haddad itu ada bacaan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Artinya apa? Raditu billah, ridho kalau Allah itu Tuhan kita ya. Wabil islami dina, dan Islam itu agama kita, wabi muhammadin nabiyyan wa rasulah ya. Jadi ini yang harus kita ikat ya. Keimanan ketika kita sudah mengaku Islam, otomatis secara intern kita harus menjaga keimanan kita. Nah, sekarang ini banyak kita ini diuji ketika kita berada di luar ya. Jadi
begini istilahnya itu, kalau kita di dalam intern kita, yo mohon maaf, kita ya harus menyalahkan agama lain, karena yang benar diridhoi hanya agama Islam gitu. Jadi inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Berarti selain Islam ya otomatis ya kafir, dan tentunya tempatnya di neraka kan gitu. Tapi ini sifatnya ini dalam koridor intern ya. Maksudnya intern ini nggak mungkin ini kita omongkan di luar gitu, nggak bisa ya. Makanya dalam hal-hal tertentu, khususnya masalah-masalah yang hubungannya dengan ubudiyah ya, ibadah ya, itu tidak boleh kita saling mendukung ya, saling ikut bersama-sama, tidak bisa ya. Karena sudah ranahnya ibadah itu sudah lakum dinukum waliyadin sudah ya. Tidak mungkin kita. Jadi makanya kenapa kok contoh ya kemarin peristiwa Natalan gitu. Kenapa ulama-ulama salaf ini sangat hati-hati sekali untuk kita jangan ikut mengucapkan atau ikut nimbrung dan apa, karena kalau sudah ritual masalah-masalah ibadah itu harus kita yakini bahwa kita ini yang benar, selain kita ini salah, itu hukum ya. Tapi ini dalam keyakinan, dalam akidah ya. Tapi kalau kita di masyarakat ya sudah, kita tetap wajib tolong menolong, wajib menghormati ya tetap ya. Justru malah kita harus punya syafaqah ya, punya bahasanya itu saknorek ya. Orang ini belum tobat, orang ini belum masuk Islam, itu mestinya kita harus bisa menolong dengan bahasanya, dengan tidak secara ikroh, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah, maka dari itu ketika kita ranah-ranah ibadah seperti berdoa sudah tidak bisa itu untuk menjadi satu, tidak bisa. Wis ini atas dasar toleransi kita bersama-sama tidak bisa, karena sudah ranahnya ibadah. Kalau ibadah keimanan keyakinan, jenenge wis keyakinan, tidak boleh kita mencampur adukan. Wala talbisul haqqo bil batil ya, istilahnya kita yakin bahwa raditu billahi robba wa bil islami dina. Dia ridho, berarti kalau kita ridho berarti kita tidak ridho kalau ada kekafiran, kefasikan, kemungkaran, otomatis kita tidak ridho karena sudah kita yakini dalam diri kita. Jadi seperti itu. Makanya di sini Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Kita diberi iman, diberi keyakinan untuk bisa memupuk kebaikan-kebaikan dengan keimanan. Dan ini murni karena apa? Karena wujud daripada nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an surat Luqman, wa asbahu alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah, dan Allah telah melimpahkan kepadamu kenikmatan yang dhahir dan batin. Jadi dhahir itu bisa berupa hal yang tampak, yang batin ini adalah keimanan ini. Keimanan kita ini wujud daripada kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang harus mengetahui nilai kenikmatan iman. Jadi merasa benar, alhamdulillah saya ini diberi Allah
orang yang taat, orang yang beriman, ya. Karena ini semuanya pemberian Allah, ya. Jadi ada seorang ulama, ya, Al-Arif, mengatakan siapa yang merasa bahwa tauhid keimanannya itu dari hasil akalnya, dari pikirannya, maka tauhidnya itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Saya ulangi lagi, kalau ada orang beriman, ya, bertauhid, ya, terus ini hasil dari pikiran, ya, dari pikirannya, maka tauhidnya ini tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Artinya apa? Sebetulnya keimanan itu apa ya? Benar-benar prerogatif Allah. Hidayah itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari berpikir. Memang ada, ya, istilahnya, makanya ini kita kan ini belajar ilmu hakikat, ya. Memang secara syariat itu ada orang itu diberi hidayah itu karena berpikir, karena mikir-mikir, terus akhirnya dia mendapat hidayah. Sebetulnya itu bukan dari pikirannya, itu murni karena memang hidayah Allah adalah pemberian Allah kepada dirinya. Jadi makanya orang arif itu mengatakan siapa yang merasa tauhidnya atau keimanannya ini hasil pikirannya, maka tauhidnya itu tidak menyelamatkan dirinya dari api neraka. Jadi inilah yang membedakan aliran kelompok ahli sunnah wal jamaah dengan orang mu'tazilah. Ya, kalau ahli sunnah ini takdimul nasi alal akli, ya, jadi murni karena ini apa namanya, dari Allah, ya. Nas itu kan dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis itu kan semuanya dari Allah. Alal akli, daripada akalnya, ya. Tapi orang Mu'tazilah ini dibalik, takdimul akli alal nas, artinya dia enggak, saya bisa gini karena saya berpikir, karena saya menghayati, karena saya apa namanya, ya ngandalo pikiran nih. Padahal aslinya enggak seperti itu, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara syariat memang ada jalannya, yaitu sing jenenge syariat. Dengan kita belajar, dengan berpikir, dengan tadabbur, ya, itu syariat yang ngono. Itu syariat, tapi hakikatnya itu semuanya pemberian Allah. Bisa dipahami, ya. Jadi harus memilah mana ranah ini ilmu syariat, mana ini hakikat. Memang hakikatnya semuanya itu dari berpikiran. Saya pinter itu gara-gara mikir, saya ini gara-gara mikir, kan gitu, ya. Tapi secara hakikat itu enggak. Pintermu itu, keimananmu itu, hidayahmu itu murni pemberian Allah. Belas gak ono kok pikiranmu gak ono, ya. Karena apa? Sebetulnya yang membuat kamu bisa berpikir itu juga Allah, gitu loh. Jadi dari situ nanti kita ini akan menemukan, sejatinya semuanya ini kita pasrahkan. Saya bisa menjadi orang beriman ini murni karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi kita ini harus bisa apa ya, memahami secara hakikat. Kenapa ini saya sampaikan? Ya walaupun kita ini belum sampai di kelasnya makrifat, tapi paling tidak umur kita itu iso mikir, bisa membedakan, iki ngono dalane, iki ngono tujuane, kan gitu. Jadi kalau ilmu syariat itu kan jalannya, kita menuju Surabaya jalannya lewat sini itu syariat. Tapi harus kita yang lebih paham itu harus mestinya tujuannya. Nah, tapi orang ini enggak akan bisa sampai tujuan kecuali jalan ini. Tapi jalan ini adalah wasilah, perantara saja. Jadi ilmu hakikat itu koyok ilmu menggapai tujuan. Tapi menggapai tujuan ini tidak akan bisa terpenuhi kecuali melalui jalan syariat. Makanya ngaji itu harus digabungkan.
kalau Senin ngaji syariat, ngaji fikih, tata cara wudhu, lah ibadah gak ngene iki gak bener. Ibadah ngene iki gak memenuhi aturan syariat, ibadah gini kan seperti itu. Tapi secara hakikat ya, intinya adalah penerimaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intine iku ibadah iku ya pokoknya diterima mbek Gusti Allah kan ngono. Ya, tapi kan syaratnya diterima mbek Gusti Allah itu kan ada banyak proses. Ya, maka dari itu diantaranya yang disampaikan Al-Arif Billah ini, ada seorang ulama namanya Dhunnun Al-Misri. Dhunnun Al-Misri ini berkata mirip dengan makna perkataan yang tadi, yaitu siapa yang mengandalkan tauhidnya pada dirinya, maka tauhidnya itu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, sampai ia memandang tauhidnya itu murni dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cara mensyukuri. Jadi ini cara bersyukur itu ya itu tadi, semua yang kita lakukan hasil ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun dari teko awake dhewe gak ono. Pikiran kita, kekuatan kita itu sama sekali tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat paling utama yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman, nikmat ma'rifat, kenal dengan Allah ya, dianugerahkan kepada kita ya, pertolongan, mendapatkan rahmat ya dari Allah ya. Terus punya keyakinan yang kuat ya. Jadi semua nikmat iman ini, nikmat adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita, dan itu sekali lagi bukan dari akal pikiran ya. Jadi kalau kita lihat anjene yo gak iso lah nang wong Surabaya lah gak liwat griyan ya. Secara syariat iku ngono iku ya. Gak ono lah, mesti kudu ono dalane. Tapi kadang ada kenyataannya yo gak liwat kuno tapi sampai sana itu ada. Kalau Allah berkehendak ya. Jadi sekali lagi itu semuanya berarti gini, kalau jenengan sudah sampai Surabaya itu murni karena arah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk krono awakmu itu gak ya. Jadi nanti makanya bahayanya orang belajar hakikat tanpa syariat itu nanti akan meremehkan syariat. Nah apa sih, yang penting kan wis tutuk nggone ya. Kan gitu, bahayanya itu. Jadi ketika orang belajar ilmu hakikat tanpa belajar ilmu syariat, akhirnya dijujuk ae. Lah boleh sembahyang itu. Sing penting iku kenal mek Gusti Allah. Nah, sing penting wusul, sing penting lagi bahaya ini ya. Maka dari itu ilmu dua-duanya ini kita raih ya. Kita juga ndak meremehkan syariat, tapi kita juga tidak lupa semuanya hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah berkat karunia Allah kita dilahirkan dalam keadaan beriman. Ini nikmat ini. Terus marono bukan beriman toh, kita dijadikan Allah berakidah ahli sunnah wal jamaah. Ini juga termasuk nikmatnya. Ya, jadi kenikmatan yang murni, yang benar-benar semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita sudah tahu kenikmatan itu semua dari Allah, baru kita bisa bersyukur. Nah ini yang dikejarkan masalah syukurnya ya. Yang dikejar itu syukurnya. Tapi kalau ada orang yang masih mengandalkan dirinya, itu mesti angel syukur ya. Jadi umpama ya, jenengan ikut bangun rumah gitu ya. Beda dengan orang yang benar-benar iki wis tak kei omah. Tapi jenengan merasa aku ki melok bangun. Jadi rodok mempunyai gak duwe
matur suwun nang sing anu. Karena apa? Dia merasa aku itu melok tuku, melok ngewangi, ya kan gitu. Lah, tapi kalau kita dengan Allah itu tidak sama sekali, kita ini nggak ada apa namanya sama sekali yang bisa menjadikan kita ini tidak bersyukur, nggak iso. Ya. Jadi umpama HP ini saya yang beli dengan uang saya juga nggak merasa beda dengan HP ini. Dikasih Cak Imam iki lho, tak kei HP. Saya lebih berterima kasih karena apa? Aku tak bondo apa-apa. Aku iki moro-moro oleh HP. Kan mesti rasa syukur saya akan tinggi. Matur suwun ya Imam, matur suwun ya. Ya. Merasa apa? Karena saya tidak merasa ikut apa berusaha untuk mendapatkan gitu ya. Begitu juga kita mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi kalau kita merasa semuanya ini dari Allah, lapo kok gak iso matur suwun ini nih. Syukur kita itu mana? Wong kita itu nggak ada sama sekali kekuatan untuk bisa mencapai apa yang menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka dari itulah wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita belajar ilmu hakikat ini di uter-uterno ya. Intinya ya kita disuruh bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Jangan sampai ada di dalam diri kita, iki lho oleh-oleh aku mikir, oh iki lho oleh-oleh aku ibadah, oh iki lho oleh-oleh. Kalau jenengan masih ada pikiran apa namanya sesuatu itu yang bisa mendapatkan ini karena jenengan, nah ini akhirnya orang ini kurang bersyukur. Akhirnya sesuatu itu kalau hilang ya akhirnya apa ngersulo ya. Jadi iki HP dikai Cak Imam, aku gak melu tuku, terus HP iki hilang. Ya lah wis iki lho aku wis oleh nikmat wingi diwehi hilang ya wis ora diwehi meneh ya ngono. Tapi lah iki aku sing melok merasa saya ini memiliki, melok tuku terus hilang, kan mikir. Iya ya. Aku ini emang duitku tak tol, padahal aslinya padha ae. Aslinya tuh nikmatnya tuh sumbernya satu ya. Cuman karena gara-gara kita itu merasa ikut bahasanya ikut melok cawe-cawe, akhirnya ketika HP ini hilang ngersolone nemen ya. Begitu juga nikmat yang diberikan diambil oleh Allah bagi orang yang ahli hakikat. Lah bose sedih wong iku lho weweane Gusti Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa idza maritu fa huwa yashfin. Sing gawe lara iku ya Gusti Allah, sing marasno ya Gusti. Lah kok awake dhewe gak trimo iku. Gak trimo teko endi wong kabeh iki teko Gusti Allah kan gitu. Itu pandangannya orang hakikat seperti itu. Tapi awake dhewe ya wis sak makome lah, sak juduke lah mikir. Jangan nanti gurung kelasnya sampai titik-titik membahas hakikat, dididik hakikat. Cuma ini saya beritahu bagaimana cara orang yang ahli makrifat itu berpikir itu biar ngerti. Tapi kita ndak bisa. Wong se bahasane hati ini itu masih bergantung ya. Nah, bahasanya masih bergantung. Cara arek cilik ngono ya wis sik butuh di apalah diiming-iming, butuh ini untuk melakukan kebaikan itu. Nah, makanya diimbangi ngaji hakikat ini ya dasarnya gak kuat, akhirnya los wis artinya wis gak penting ibadah itu, yang penting itu awake dhewe cedhak mbek Gusti Allah. Iki bahaya nih. Nah, maka dari itu semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah, bermujahadah, terus berusaha sampai awake dhewe ku merasa semua yang kita miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat
taghsil li kulli haubah mastur lanal aurati wa aminir ro'ati waghfir li walidina ladina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan manna la bikisabi minna bil mustafa rasul nangga bikul Salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi tatasi sufi walhamdulillahi min batina tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.